Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sedulur. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan sampaikan cara stek tanaman janda bolong. Ada juga yang menyebut dengan istilah jendela putri. Yang mana tanaman ini masuk dalam kategori monstera. Sebenarnya cara ini telah direview atau telah dibuat juga oleh para suhu-suhu lainnya ya. Namun video ini saya buat salah satunya sebagai upaya pembuktian bagaimana stek ini dan nanti efektivitas pertumbuhannya. Nah, sedulur, supaya yakin akan tumbuh mandiri tanaman ini, sebaiknya dipilih ruas batang yang memiliki akar angin. Seperti ini ya kira-kira. Nah, lalu dipotong di batang yang memiliki akar angin, yaitu pada batang di antara ruas atas dan bawah atau tengah-tengahnya. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini ya hasilnya sedulur. Seperti ini kira-kira. Kemudian bahan yang lama kita biarkan dulu ya. Sebetulnya yang ini juga bisa dipindah, tapi kita fokus untuk yang pertama yang tadi kita sudah potong. Nah, selanjutnya sedulur, langkah berikutnya kita tinggal mengatur untuk penanaman pada media tanam yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan pot pipih dari semen, pot bulat ya, dengan lubang yang lumayan besar di dasar pot. Ukurannya sekitar 25 cm yang ini ya. Nah, kenapa saya memilih ukuran ini? Agar nanti setelah tumbuh semakin tinggi atau panjang, jadi antara pot dengan tanaman akan terlihat lebih proporsional, sehingga nanti secara estetika lebih serasi aja gitu dan matching untuk dinikmati. Oke sedulur, berikutnya, nah supaya media tanam yang akan kita gunakan tidak rontok atau jatuh, kita tutup lubang di dasar pot dengan penutup yang berpori. Ini saya menggunakan potongan pakis kecil. Bisa juga teman-teman menggunakan kawat ram yang rapat atau bahan-bahan sejenis ya. Kemudian di sini saya gunakan media berupa sekam bakar. Ini untuk dasaran pada media tanam. Nah, tujuannya agar tingkat porositas dan sirkulasi pada media dapat terkondisi dengan baik. Kita taruh secukupnya dan kita ratakan ya, sedulur. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan media tanam pada pot di atas media sekam tadi ya. Sini saya menggunakan media yang sudah siap pakai. Saya menggunakan media campuran tanah kompos, pupuk kandang, dan tambahan sekam bakar lagi. Sama ada juga kokopit atau sabut kelapa. Nah, sedulur bisa mendapatkan di kios-kios media tanam ya, atau meracik sendiri juga bisa.
kita bisa manfaatkan media atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Misalnya tanah di sekitar kita nanti kita campur dengan pupuk kandang atau abu. Yang penting tingkat kegemburannya diperhatikan. Nah, selanjutnya kalau sudah dirasa cukup tanah dan media tadi ya yang sudah kita taruh di atas pot, kita tinggal taruh langsung media tanam tersebut dengan menyesuaikan porsi potnya ya lur. Kemudian kita ratakan dulu dan kita lubangi di tempat yang akan kita tanam atau tancapkan. Di sini saya posisikan sedikit geser dari posisi center ya atau tengah-tengah. Kenapa? Karena nantinya kita akan langsung pasang media rambatan atau orang menyebutnya turus ya. Kalau orang Jawa bilang ini kayak lanjaran gitu. Nanti untuk persiapan tanaman ini semakin panjang nanti kita lilitkan. Nah, kemudian kita posisikan agar lebih stabil, kita tutup dengan tanah dan kita sedikit tekan. Nah, selanjutnya setelah kita memasang bakal rambatan tadi, kita taruh bebatuan kecil. Ini kalau saya bermaksud kenapa ditaruhin batu-batu kecil sekaligus di depan, ya tujuan pertama adalah untuk mempercantik tampilan pada penanaman ini. Kemudian manfaatnya yang lain adalah pemberian batu-batuan seperti ini juga sangat bermanfaat untuk menjaga stabilitas tanaman pada saat melakukan perawatan harian, saat kita menyiram dan lain-lain. Kalau untuk penataannya sesuai selera masing-masing saja ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Ya sebenarnya tanpa dikasih bebatuan juga tidak apa-apa. Dan alhamdulillah selesai juga ya sedulur. Tinggal kita siram nanti untuk pertama kalinya. Dan semoga dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya nanti setelah memanjang, kita tinggal lilitkan sesuai selera pada batang rambatan ini. Kenapa? Dari awal kita pasang supaya pada saat nanti sudah tumbuh stabil, kita tidak mengganggu akar-akar yang sudah tumbuh ya, yang sudah tumbuh di dalamnya. Jadi dari awal kita langsung kondisikan. Untuk penyiraman rawatan harian jenis tanaman ini sebaiknya dilakukan 2 atau 3 hari sekali. Nah, tanaman ini termasuk tanaman yang cukup kuat ya. Nah, juga teman-teman harus perhatikan kondisi cuaca atau iklim di daerah masing-masing. Demikian ya sedulur, contoh cara stek untuk memindah dan memperbanyak tanaman jenis ini. Sekali lagi ini hanya salah satu upaya pembuktian juga dari para suhu-suhu yang telah mereview cara-cara ini sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat dan nanti insya Allah akan saya review hasil dari penanaman ini. Baik, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Mohon saran dan masukannya juga ya sedulur. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.